masalah sholat ini, jam sholat Mbak Fitri ya. Kalau mungkin siangnya cukup lama itu memang iya saya katakan. Karena memang matahari itu terbenamnya nanti pukul 7, Mhm. pukul 8 baru benar-benar gelap, pukul Iya. 8 malam. Saya juga mungkin agak kaget ketika mau memasukkan infak itu sudah berjejer 5, 6 kayak gitu. Infaknya berbeda-beda, ada namanya di kotak infak tersebut, ada infak untuk anak yatim, ada infak untuk Jumat Berkah, Oke. ada infak yang untuk memang khusus pengelola masjid, ada Mhm. infak untuk bantuan bencana alam kayak Iya. gitu. Jadi mereka itu dibeda-bedakan, Mhm. dipeta-petakan dalam kotak Sistem pembagian infaknya. tadi ya? Iya, Heeh. karena jangan pernah takut dengan apa yang akan kita lalui, dengan apa yang akan kita pilih kayak Oke. gitu. Hello, welcome back di podcast Fakultas Adab dan Humaniora. Tentunya kita akan melanjutkan episode terbaru dari mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, program studi sejarah peradaban Islam yang telah melaksanakan studi mobility ke Malaysia pada tahun 2025. Halo Kak Nurdin Zangki. Ya, halo. Oke, pastinya Kak Nurdin Zangki telah siap untuk melanjutkan episode yang telah kita lalui di Iya. beberapa waktu yang lalu Oke, nih. tentu sangat-sangat siap sekali ya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Zangki berapa lama studi mobility di Malaysia ini? Dan kalau boleh tahu juga Kak Zangki ini setelah melakukan kegiatan di Malaysia itu menginap di mana? Apakah telah diatur oleh pihak yang berwenang dari universitasnya atau Kak Zangki memilih penginapan sendiri? Iya, baik, seperti ini Mbak Fitri. Saya di Malaysia total keseluruhan berangkat sampai pulang itu 7 hari, 1 minggu lamanya. Oke. Seperti itu. Kemudian kami tinggalnya ini memang kami di Malaysia ini di Terengganu lebih tepatnya Mbak Fitri. Ini suatu pengalaman tersendiri bagi saya datang ke Malaysia langsung dengan 2 flight. Iya. Jadi flight kami dari Surabaya ke Kuala Lumpur, kemudian dari Kuala Lumpur kami ke Terengganu. Jadi dengan pesawat yang berbeda. Seperti itu. Dan kami tinggal di Terengganu. Selama di Terengganu itu kedatangan kami ini datang di University Sultan Zainal Abidin, kampus Gong Badak. Seperti itu. Kami di sana memang sudah disediakan tempat tinggal Mbak Fitri. Jadi mereka itu memang punya asrama, yang mana asrama untuk mereka sendiri, nasional sendiri, internasional sendiri. Dan kami memang diletakkan di asrama internasional. Jadi luar biasa sekali kami di sana itu. Karena memang ditempatkan di asrama internasional, kami tidak hanya berkenalan dengan sesama kami yang dari Indonesia. Iya. Kami bertemu kemarin itu teman kami dari mana ya kemarin? Pokoknya dari Timur Tengah ada, kemudian dari India ada, kemudian dari Cina juga ada kayak gitu. Jadi memang mereka di sana sama-sama belajar, sama seperti kami, kayak gitu. Dari beberapa kegiatan yang telah Kak Zangki lakukan nih, tentunya pasti ada beberapa pengalaman atau momen berkesan selama berkegiatan di Malaysia. Itu apa aja? Betul sekali Mbak Fitri. Sebenarnya kalau membahas tentang pengalaman berkesan, 7 hari itu menurut saya sangat-sangat berkesan seperti itu ya. Di mana memang pengalaman pertama ke luar negeri, kemudian bertemu dengan orang Malaysia langsung. Kalau memang bertemu dengan orang Malaysia memang sebelumnya saya sudah pernah bertemu karena memang Fakultas Adab dan Humaniora ini pernah dikunjungi oleh UKM, Iya. University Kebangsaan Malaysia, kemudian juga kemarin USIM juga, sehingga kalau untuk bertemu dengan teman-teman Malaysia insya Allah sudah pernah. Iya. Yang mungkin belum pernah memang datang ke sananya Iya. aja seperti itu. Secara melaksanakan Iya. langsung live Betul. gitu, gimana keadaan di sana gitu kan. Yang paling berkesan itu memang tentunya ternyata program kami di sana, kegiatan kami di sana ini sangat sesuai dengan basic saya dari sejarah Mbak Fitri. Ya, karena di satu sisi memang ada kunjungan ke masjid-masjid, Iya. bukan hanya ke masjid-masjid, kami juga datang ke tempat agama-agama yang lain seperti Buddha, kemudian kami juga datang ke kuil, tempat ibadahnya orang Hindu. Iya. Seperti itu, kami memang banyak belajar toleransi di sana. Sebab yang saya ketahui di sana itu ada 3 etnis terbesar, Melayu, kemudian Cina, dan yang satunya memang India.
Nah, itu memang 3 etnis terbesar seperti itu di sana. Oke, dari beberapa pengalaman yang Kak Zangki miliki selama di Indonesia, pastinya kan memiliki perubahan yang sangat pesat ya teman-teman ya. Iya, Dari perpindahan antara Indonesia ke Malaysia, itu Kak Zangki memiliki beberapa culture shock banget iya, atau gimana tentang pergaulan, mungkin makanan atau iya, kebiasaan yang betul. kesehariannya Kak Zangki lakukan di Malaysia sana? Ya betul Mbak Fitri. Jadi kalau masalah culture shock ya, di Indonesia kan bahasanya seperti Iya. itu. Di sana kami juga merasakan, sedikit bukan sedikit, cukup banyak perbedaan yang kami alami di Mhm. sana. Tentunya tentang makanan. Mungkin di sini makanan itu ada asin, gurih, Iya. manis ada, tapi cenderungnya kan ke pedas, kayak Benar gitu. sekali. Dan ternyata di sana itu ketika kami datang, kami disuguhkan nasi lemak, ya kan, makanan khasnya sana memang nasi lemak, itu berkesan sekali menurut saya. Kemudian ada kerupuk lekor dan lain sebagainya, makanan khas yang di sana, itu sangat 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 manis Mbak Fitri. Oh gitu. Iya, Berarti manis sekali. mayoritas makanan yang dibuat di Malaysia itu manis ya? Iya, lebih khusus di Terengganu ya. Kalau di wilayah lain memang, dari teman-teman Badis di sana mengatakan, belum tentu juga nanti, negeri. Di sana itu katakan provinsi itu negeri. Jadi Mhm. di beda provinsi nanti, belum tentu sama dengan provinsi ini, kayak gitu. Oke. Tapi memang di sana memang lebih dominan manis, rasa makanannya seperti itu. Kemudian culture shock yang lain, masalah sholat ini, jam sholat Mbak Fitri ya. Kalau mungkin siangnya cukup lama itu memang iya saya katakan, karena memang matahari itu terbenamnya nanti pukul 7, Mhm. pukul 8 baru benar-benar gelap, pukul Iya. 8 malam. Jadi, di sana itu hampir sama lah modelnya kalau matahari terbenam itu sama kayak di Bali. Karena Mhm. memang, saya sudah pernah ke Bali jadi merasakan, oh iya sih sama. Namun yang membedakan itu jam sholat teman-teman Iya. semuanya. Kami culture shock banget ketika hari pertama kami datang, kami bangunnya jam 4. Jam 5 itu kami sudah menganggap kesiangan kan kalau di sini. Iya. Jam 5 itu kami rasa itu sudah kesiangan. Kami bergegas sambil wudhu. Namun ketika kami melihat jadwal sholat di sana, ternyata sholatnya subuhnya masih jam 6, pukul 6 subuhnya. Jadi kami kayak merasa, oh kita ini di-prank ini di sini. Kami memang belum persiapan untuk melihat jadwal sholat. Terus kami sampaikan ke Badis, kami minta jadwal sholat yang ada di Terengganu Mhm. supaya kami bisa menyesuaikan Iya, kayak benar gitu. sekali. Dan ternyata iya memang sampai sholat maghrib pun masih pukul 7, sholat isya pukul 9 malam kayak gitu. Jadi itu culture shock banget Iya, bagi kami kayak karena gitu. perbedaan waktu ya antara Iya Indonesia dan betul, Malaysia. betul sekali. Dan memang jam malam di sana itu jam 11. Mhm. Jadi ada pun kayak, cewek keluar pukul 11 karena memang acara rata-rata selesai pukul Pukul 10, setengah 11. 11, Mhm. jam 11, katakan sudah malam sekali di sana kayak gitu. Dan di sini pukul 10 aja sudah malam kayak gitu ya. Memang sih perbedaan waktunya 1 jam lebih cepat, di 1 jam lebih cepat yang di sana di Malaysia kayak gitu. Itu masalah culture shock, namun, jujur Mbak Fitri walaupun kami menghadapi kayak apa sih, perbedaan-perbedaan waktu, Mhm. perbedaan apa saja itu, kami sangat cukup bisa beradaptasi kayak Oke. gitu dan mengambil banyak, sekali, apa, pelajaran-pelajaran tentang budayanya mereka, model cara berpakaian mereka pun sampai kami paham, "Oh ini Mhm. loh orang Malaysia itu sudah pasti pakaiannya Iya, seperti mempunyai ini." tradisi yang memang khas ya itu kalau memang Iya, bisa dibicarakan kalau itu betul. benar-benar orang Malaysia itu seperti Betul, itu gitu kan. betul sekali. Heeh. Kalau momen yang berharga ini Mbak Fitri, saya pernah diajak ke Museum Negeri Terengganu. Nah itu Mmm. museumnya cukup besar sekali dan saya rasa ini, wah ini kehidupan saya gitu. Iya. Anak sejarah itu kalau nggak ke museum itu rasanya nggak Oh afdol. iya, benar Ya, sekali. nggak kayak kayak ada yang kurang aja Mhm. ketika nanti kami nggak belajar sejarahnya tentang Terengganu itu bagaimana, kami nggak belajar tentang sejarahnya University Sultan Zainal Abidin yang kami Mhm. kunjungi. Jadi saya rasa, betul-betul basic-nya itu saya rasakan sekali sama seperti ketika saya di Indonesia kayak gitu. Oke. Sama-sama ketika saya belajar di Winsa kayak gitu. Mhm. Di sana saya di Museum Terengganu ini, museum terbesar, ini bisa disampaikan museum terbesar di Malaysia. Jadi kami ketika datang itu cukup cukup apa ya, tercengang, ya cukup kaget dengan museum sebesar Itu. itu, kayak gitu. Di Indonesia sendiri mungkin masih lebih besar museumnya Mhm. di Terengganu, memang sudah dikatakan bahwa itu museum terbesar di Malaysia, kayak Oke. gitu. Kami datang di sana ternyata sama saja, di sejarah kami belajarnya itu tentang manuskrip, Heeh. kemudian juga belajar tentang artefak, apa namanya,
batu-batu yang ada tulisan kayak Mm-mm. gitu, nisan atau apalah semuanya. Kami di sana juga belajar di Museum Trengganu itu. Kami disuguhkan ada namanya itu ada batu memang yang itu menceritakan kisah masuknya Islam di sana Oke. di Trengganu. Jadi saya rasa ini ilmu yang cukup yang bisa mungkin nanti saya torehkan Mm-mm. di karya tulis saya Oke. seperti itu. Berarti Kak Zangki itu pergi ke Malaysia satu nggak hanya sekedar mencari ilmu ya, tapi Iya, juga bermain dan juga mencari tahu iya, apa aja sih yang betul, ada di Malaysia dan betul sekali. bahkan pelajaran apa yang akan saya bawa ke Indonesia dari Malaysia tersebut Betul, gitu. betul sekali karena saya sangat bersyukur ketika datang ke Malaysia, di sana memang badis-badisnya itu ramah, Mm-mm. kemudian bahkan kayak kita yang kesusahan bawa koper pun dibantu Iya, diangkatkan kopernya seperti itu berarti ketika kayak kami datang. diterima sangat Iya, welcome banget sangat gitu ya. welcome sekali ternyata memang badis-badis di sana. Bahkan yang ini sedikit apa sih kekonyolan kami berada di sana, eee, dari pihak International Office WINSA ini sudah mengatakan mungkin nanti kalian dijemput oleh dekan di Oke. sana karena memang kami datangnya ke Fakulti Contemporary Islam yang ada di Mm-mm. UNIZA. Jadi kalian nanti kayaknya akan dijemput oleh Bapak Dekan katanya Oke. gitu. Dan kami tidak menyadari ternyata memang betul yang menjemput itu Bapak Dekan. Kami tahunya besok ketika seremoni Mm-mm. acara apa namanya pra-acara dimulai ternyata memang beliau Bapak Dekan yang duduk di meja dekan kayak gitu. Itu sesuatu konyolan kami yang menganggap oh mungkin itu beliau dosen biasa Iya, ternyata beliau dekan. benar Nah sekali. itu yang mungkin nanti buat pelajaran buat teman-teman kalau memang ada ke negeri orang, memang harus dipelajari dulu, harus Mm-mm. difahami dulu siapa beliau, Iya. mungkin nanti siapa yang menjemput kalian seperti Lebih itu. baiknya bertanya siapa sih yang nanti kita akan Iya, mendapatkan welcome kepada siapa betul. gitu Karena kan. kalau memang salah satu wakil dekannya itu memang kami sudah pernah bertemu dalam sesi online. Itu kami memang kenal dari Mm-mm. ketika kami bertemu. Oh iya beliau ini wakil dekan. Nah kalau Oke. Bapak Dekan Masih memang belum pernah iya. memunculkan di kamera gitu ya. Belum pernah memunculkan diri, belum pernah kami kenali, oh ini dekannya, Mm-mm. seperti itu. Kemudian pengalaman berkesan yang kedua itu Mbak Fitri, kami diajak ke Balai Cerap. Mm-mm. Nah itu luar biasa sekali. Kebetulan dari kami berdelapan, ternyata kami ini kan awalnya 6 yang diberangkatkan, Iya. yang 2 cadangan. Heeh. Ternyata kami diberangkatkan semua 8 anak ini. Oke. Iya, kami diberangkatkan semua 8 anak dan salah satu dari 8 ini ada dari ilmu falak. Program studi ilmu falak. Oke. Nah, dia merasa senang sekali, merasa menemui rumahnya di Iya. Trengganu. Balai Cerap itu modelnya seperti kayak mempelajari ilmu falak, ilmu astronomi kayak gitu. Jadi kami bisa melihat matahari waktu itu Mm-mm. dengan apa namanya alat-alatnya mereka. Kemudian kami bisa melihat juga bulan dan sebagainya fenomena-fenomena yang mungkin jarang sekali kami bisa lihat di Surabaya kayak Oke. gitu. Karena memang teman saya sendiri mengatakan di Surabaya ini jelas pasti di Indonesia lah ya. Di Indonesia ini pasti nanti susah untuk bisa melihat secara jelas Oke. karena memang terkena ini sih apa polusi cahaya. Mm-mm. Kalau di sana kita itu benar-benar di sore hari mendaki ya, Balai Cerapnya memang di atas bukit. Mm-mm. Benar-benar di atas bukit. Jadi kami jalan bus itu nggak bisa naik, otomatis kami jalan ya betul-betul mendaki kayak gitu, mendaki sampai ke atas. Dan kami disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Dekat kami sudah laut, kemudian di seberang sana itu ada kayak apa kota perkotaan, kemudian ada juga hutan. Kemudian kami bisa naik ke Balai Cerapnya dan bisa melihat matahari. Itu suatu pengalaman yang sangat berharga dan Iya. momen-momen yang mungkin nggak akan bisa Terulang terulang lagi. lagi kayak gitu. Kalaupun kami nanti akan berangkat lagi ke Trengganu, belum tentu kami bisa Bersama teman-teman gitu bersama kan. teman-teman yang sama yang luar biasa dan juga nanti akan diajak ke Balai Cerap belum tentu juga kayak Iya. gitu. Makanya benar-benar Mbak Fitri di sana saya menjaga stamina tubuh Mm-mm. karena memang saya tidak mau melewatkan momen-momen penting yang ada di Momen-momen sana sangat berkesan karena banget gitu ya. berkesan sekali setiap momennya kayak gitu. Makanya betul-betul saya siapkan ini handphone untuk kameranya, kemudian penyimpanannya supaya kami bisa merekam Iya. selama kegiatan kami di sana, kemudian momen-momen penting, momen-momen berharga kayak gitu. Oke. Setelah ini nih Kak Zangki yang perlu saya tanyakan. Setelah melewati beberapa kegiatan nih,
pastinya kan Kak Zangki menemui beberapa anak yang mungkin tidak hanya bisa tapi luar biasa dan Iya, sangat betul. bisa banget gitu Betul, ya. betul, betul. Nah, mungkin pelajaran yang mungkin Kak Zangki peroleh dari sisi Kak Zangki sendiri untuk hal baru yang mungkin dari skill ataupun yang lainnya Iya. mungkin bisa didapatkan yang ada perubahannya itu kayak gimana? Betul, betul. Ini juga perlu untuk dibahas Mbak Fitri sebenarnya. Karena memang dominan dari 8 anak ini dari Fakultas Dakwah. Oke. Otomatis lebih-lebih lagi dari ilmu komunikasi, kemudian Komisi Penyiaran Islam, otomatis dari basic mereka ini sudah tentu basic-basic orang yang sudah biasa berbicara di depan kamera, Oke. biasa berbicara di depan umum, bisa intinya mereka public speakingnya bagus. Nah, Oke. itu saya betul-betul bisa menyerap ilmu mereka tentang bagaimana public speaking, bagaimana kita tidak insecure walaupun kami di tempat umum ya. Saya akui memang kami di tempat umum yang banyak orang melihat, mereka dengan PD-nya saja di depan kamera, di hadapan kamera wis berbicara Oke. seperti mereka melaksanakan kehidupan umumnya di Indonesia kayak gitu. Mereka luar biasa sekali masalah public speaking. Kemudian yang kedua ternyata banyak dari teman-teman saya itu memiliki basic bahasa itu yang bukan hanya bahasa Inggris, ternyata bisa 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Iya. Nah itu benar-benar saya mempelajari banget. Oh, ketika nanti dia bertemu dengan orang yang dari Timur Tengah berbicaranya, ngajak ngobrolnya itu pakai bahasa Arab. Ketika nanti mereka bertemu dengan orang Cina ya mereka menggunakan bahasa Inggris kayak Oke. gitu. Jadi itu benar-benar yang bisa saya serap ilmunya kayak gitu. Bagaimana sih mereka sama-sama kayak kami loh. Iya. Makanya makan nasi kayak gitu. Kami ternyata juga sama-sama berangkat ke Malaysia. Mereka bisa 3 bahasa, kenapa saya tidak Oke. kayak gitu. Memberikan semangat kepada diri kita sendiri ya untuk masa kamu bisa aku nggak bisa gitu Betul, kan. betul Mbak Fitri, betul sekali. Itu mungkin yang juga akan saya share ini tentang budaya yang mungkinnya ada di sana Mbak Fitri ya. Jujur karena memang sering kali digaungkan bahwa Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun, benar Oke, ya? benar sekali. Jadi Indonesia dan Malaysia satu rumpun, ya samalah budayanya. Ternyata memang berbeda sekali Mbak Fitri ya. Jadi tentang sholatnya, ibadahnya, katakan seperti itu. Iya. Bahkan di masjid ini Mbak Fitri yang mungkin perlu kita ketahui, di masjid kami di Indonesia ya, kota amal itu ya satu, maksudnya kota amalnya satu, Pusat kota gitu amalnya ya. banyak, tapi memang khusus memang yang nanti ada yang mengelola dari Iya, masjid atau mungkin dari lembaga apanya kayak gitu. Nah kalau di sana ini enggak Mbak Fitri, jadi saya juga mungkin agak kaget ketika mau memasukkan infak itu sudah berjejer 5, 6 kayak gitu. Infaknya berbeda-beda. Ada namanya di kota infak tersebut. Ada infak untuk anak yatim, ada infak untuk Jumat Berkah, Oke. ada infak yang untuk memang khusus pengelola masjid, ada infak untuk bantuan bencana alam kayak Iya. gitu. Jadi mereka itu dibeda-bedakan, dipeta-petakan dalam kota Sistem pembagian infaknya. tadi ya. Iya. Karena Mbak Fitri di sana itu imam dan juga bilal itu sudah ditentukan oleh negara. Oh. Jadi seperti itu. Ada masjid yang memang biasa digunakan untuk sholat Jumat dan sholat fardu yang lainnya itu benar-benar masjid, maka dia dapat imam dan bilal dari negara yang memang diperintahkan untuk menjadi imam dan bilal di masjid tersebut. Oke. Dan mereka mendapat gaji lah katakannya seperti itu. Mendapatkan reward ya pasti. Iya, mendapatkan reward itu dari negara. Sehingga tidak sembarang orang bisa menjadi imam, menjadi bilal di sana kayak gitu. Kalaupun imam berhalangan hadir, maka yang menggantikan itu nanti bilal. Oke. Kayak gitu. Jadi seperti kami misalnya katakan kami kiai nih, kami gus ini, kami ustadz dari Indonesia datang ke sana belum tentu kami bisa menjadi imam di sana di masjid-masjid sana. Masjid ya, ini perlu digarisbawahi masjid. Karena memang masjid di sana sudah disediakan imam dan bilalnya kayak gitu. Jadi ya itu mungkin pelajaran hidup yang ya berbeda. Ini perbedaan yang sangat signifikan di Indonesia kayak gitu. Oke. Dan kami di sana memang ini sih lebih mengatakan bahwa di Indonesia ini dinaungi oleh masing-masing ormas. Kalau di sana memang ormas itu ada, namun yang tetap menjadi patokan itu ya dari Jakim. Kalau di sana namanya Jakim. Mungkin kalau di sini itu MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di sana itu namanya Jakim. Tapi Jakim ini benar-benar ngurus sampai ke bawah, kayak gitu, sampai ke imam dan bilal masjid pun mereka urus. Ini luar biasa sekali Mbak Fitri. Ternyata ketika kami juga datang di Persatuan Buddhis yang ada di Trengganu, kemudian kami juga datang ke kuil yang ada di Trengganu itu juga, mereka itu memang
juga sama, pemimpin mereka itu nanti dipilih oleh negara kayak Oke. gitu. Kayak gitu itu luar biasa sekali, yang mungkin di sana itu yang perlu kami apresiasi adalah toleransinya luar biasa. Mm-mm. Walaupun di Indonesia terdapat 6 agama ya Iya, yang apa namanya 6 agama yang cukup disahkan, menyebar gitu nah kan. ya 6 agama yang berbeda, kami kadang masih sulit menanamkan atau sulit melaksanakan yang namanya toleransi Toleransi. kayak gitu. Sebenarnya toleransi itu sangat penting ya. Mm-mm. Terlebih kayak kami yang sudah jelas berbeda, kami Oke. yang jelas tentunya kayak ya berbeda dari segi keyakinan kayak Mm. gitu. Itu memang harus ditoleransi sebenarnya teman-teman. Di sana memang sangat kuat toleransinya. Masjid, kuil, kemudian juga apa namanya vihara Buddha itu Heeh, berkumpul menjadi satu wilayah. Nah itu memang di sana memang tetap sama-sama menghormati, gitu. ya Ustadz menghormati apa namanya yang apa nama pemimpin dari Buddha, yang Mm-mm. di kuil pun juga sama saling-saling menghormati di sana. Mereka jalan bersamaan dan kami yakin Indonesia pun nanti juga sama, Mm-mm. bisa lah Pastinya bisa kayak gitu ya. berjalan bersama kayak gitu, berdampingan tanpa adanya rasa saya yang paling benar, Mm-mm. kelompok saya yang paling oke, kelompok Oke, saya yang paling bagus, baik. Heeh. seperti itu. Kalau boleh tahu nih, mayoritas di Malaysia atau sana itu termasuk agama apa yang paling banyak? Iya kalau masalah agama tetap Islam. agama Islam. Mm-mm. Kebanyakan dari mereka yang kayak dari India, kemudian dari Cina itu memang Mm-mm. apa namanya pendatang semuanya, apa sih namanya kayak gitu. Jadi bukan bukan pribuminya sana. Heeh. Kalau pribumi ya Berarti memang mayoritas dia merantau gitu Muslim. ya. Heeh. Iya rata-rata orang-orang yang merantau. Heeh. Kalau makanya kenapa saya akui itu memang ekonominya saya akui kuat Mm. karena Tapi memang tetap pedagang ya di sana. Pedagang atau kayak iya gimana? iya iya iya, ada sih yang saya ketahui memang berdagang, Mm-mm. namun memang yang perlu digarisbawahi itu etos kerjanya mereka itu benar-benar apa ya tinggi Mm-mm. sekali kayak gitu. Saya tanya ketika kami kunjungan ke Kerupuk Lekor, Mm-mm. pabrik Kerupuk Lekor, Kerupuk Lekor itu makanan khas Terengganu. Kami datang ke sana bertanya ke pegawainya di Mm-mm. sana. Saya tanya kerjanya pukul berapa ini? Iya. Saya dijawab saya pukul 8 pagi sudah bekerja. Mm-mm. Kemudian nanti tuntasnya pukul berapa? Pukul 6 sore, 6 petang kayak gitu. Mm-mm. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan jam kerjanya kan mungkin jam 7, jam 7. 8 sampai jam 4 saja, Mm-mm. tidak sampai jam 6. Nah, 6. mereka itu sampai pukul 6. Ya, tapi memang dari segi ekonomi mereka kuat kayak Heeh. gitu. Jadi kebanyakan orang-orang pribumi itu yang memang ya katakanlah orang berpunya lah. Nah, kalau mungkin kayak menjadi apa namanya petugas di bandara, yang Mm-mm. saya lihat petugas di bandara, kemudian petugas di beberapa tempat itu memang kebanyakan ya dari negara India dan juga negara kalau Cina enggak seberapa terlihat, cuman yang India karena memang dari apa namanya bisa lah kami lihat oh Heeh. ini orang ini dari India Ini kayak dari gitu. ini gitu ya. Iya. Pastinya di sana kan banyak beberapa negara-negara yang mungkin apa namanya pergi kan ke Malaysia itu kan. Iya. Nah, dari yang Kak Zangki mungkin ketahui, itu ada beberapa mungkin yang akan menguasai Malaysia itu kayak gimana atau memang benar-benar apa namanya Malaysia sendiri yang apa Iya. namanya mayoritas melengkapi negara tersebut Betul. gitu. Sebenarnya kurang lebih sama seperti Indonesia. Pribumi harus memang tetap harus Yang lebih tampak dipertahankan. gitu kan. Iya. Heeh. Tapi kalau di sana memang benar-benar tampak bahwa pribumi yang memang harus diutamakan karena memang negara itu sangat mendukung tersebut. Cuman kemarin itu sebenarnya saya dapat informasi sebelum adanya penjajahan di Malaysia pun Mm-mm. memang setelah penjajahan ya namanya setelah dijajah ya Mbak Iya. Fitri ya pasti namanya ada perubahan yang sangat signifikan Mm. di negara tersebut. Ya memang tentunya sama-sama seperti Indonesia sama-sama berharap bahwa pribumi yang akan nanti Memenangkan negara intinya tersebut. Heeh. pribumi yang harus tetap berada di Mm-mm. tempatnya kayak gitu. Oke, oke banyak sekali ternyata teman-teman yang Kak Zangki dapat, yang Kak Zangki peroleh dari negara Malaysia Iya itu. betul. Ini makanan khas yang mungkin saya suka ya Mbak Fitri. Heeh. Kerupuk lekor ini khas kan dari Terengganu. Nasi lemak juga khas. Tapi jujur kalau saya disuruh milih saya akan lebih milih kerupuk lekor. Karena dari kerupuk lekor pun itu nanti akan ada beberapa yang dijadikan keripik. Mm-mm. Ada. Jadi kerupuk lekor kalau di sini kerupuk itu ya kerupuk ya. Iya kerupuk Yang biasa digoreng gitu kan. kayak gitu. Enggak. Kalau di sana itu memang di model seperti tempura yang digoreng kayak gitu modelnya persis bentuknya sama seperti tempura karena memang olahannya banyak olahan ikan di sana kan memang tinggalnya memang di dekat ini ya laut. Laut. Terengganu itu dekat laut
negeri penyu kami disebutnya, bukan kami nyebutnya. Dari sana memang disebut negeri penyu, terkenalnya memang penyu di sana. Nah, kerupuk lekor sendiri itu dimasaknya itu berbeda-beda Mbak Fitri. Ada yang memang kalau dikukus, bahasa kami dikukus. Ada yang dikukus kemudian langsung dimakan, dicocol dengan sambalnya. Kemudian ada yang digoreng ya seperti tempura itu. Kemudian ada juga yang dibakar. Jadi saya lebih suka itu yang dibakar gitu, karena manisnya dapat, pedasnya dapat, karena memang ada potongan cabai di dalamnya. Kalau yang goreng sama kukus itu saya kurang suka, apalagi yang keripik kayak gitu. Keripik oke, suka, senang aja, tapi nggak sampai yang suka banget. Tapi yang paling best selama perjalanan saya di sana ya itu kerupuk lekor itu, kerupuk lekor bakar. Nah, walaupun yang goreng dan rebus pun itu tadi ada cocolan sambalnya manis. Ya mereka memang terkenalnya memang Yang makanan manis-manis gitu ya. manis-manis aja. Bahkan yang teman saya itu sampai ke kedai 2 ringgit itu membelinya itu sambal terasi, kemudian garam, karena memang saking mereka itu sudah terbiasa dengan Indonesia. Kalau saya memang mengikuti aja, karena memang mumpung kita ada di sana, mumpung kami datang ke sana, ya sudah kita makan apa yang ada dan kita rasakan aja kayak gitu, belajar. Benar-benar. Kayak gitu. Bener, rempahnya itu kerasa banget di sana Mbak Fitri. Tapi mayoritas untuk total harga nih, kalau boleh tahu harga mayoritas di Malaysia sana itu berapa? Oke, ini yang menarik sebenarnya. Saya itu sampai bawa oleh-oleh, berangkat hanya bawa 1 koper dan 1 ransel, pulangnya itu bawa masih ada kerdusan kayak gitu oleh-oleh, karena memang di sana ada yang namanya kedai 2 ringgit Mbak Fitri. Jadi serba 2 ringgit 60 sen. Apapun itu yang ada di kedai tersebut, coklat, makanan, kemudian tas, tote bag kayak gitu. Kemudian apapun itu, bahkan sampai ke ikat pinggang, kaos kaki, bahkan teman saya sampai beli keset waktu itu, beli keset, beli kaos kaki, karena memang harganya 2 ringgit 60 sen. Kalau dirupiahkan kurang lebih 10.000. Kalau makanan rata-rata memang karena kami makannya dapat dari sana itu pagi sama siang, malam kami beli sendiri. Kami itu setiap kali makan kurang lebih habis 7 ringgit itu sama minumnya. Gitu. 5 sampai 7 ringgit lah katakan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau jajan di sana ternyata ada bazar juga, karena memang ada event kebetulan di Uniza. Jadi kami juga sempat merasakan jajan di sana, ya ternyata jajannya hampir sama, ada takoyaki kayak gitu, chicken stick dan sebagainya. Di sana kurang lebih ya antara 7 sampai 10 ringgit untuk jajan-jajan seperti itu. Kayak gitu. Oke teman-teman, baik, mungkin banyak sekali pengalaman yang Kak Zangki punya nih, dan mungkin ada beberapa pesan yang mungkin Kak Zangki berikan kepada teman-teman khususnya di Fakultas Adab dan Humaniora untuk lebih semangat lagi, memiliki kayak tipe-tipe yang memang benar-benar oke, aku harus keluar negeri nih kayaknya gitu. Mungkin ada beberapa pesan. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, lebih-lebih lagi dari Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang pertama, jangan pernah takut dengan apa yang akan kita lalui, dengan apa yang akan kita pilih kayak gitu. Apapun itu harus dicoba, apapun itu harus dilalui mengikuti alurnya kayak gitu. Jangan pernah kayak aduh udah takut duluan, aduh udah kayak gini duluan. Nah jangan. Kalau bisa kalian harus percaya dan harus percaya dengan ketetapan Tuhan. Karena apapun ketetapan Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita semuanya. Kayak benar gitu. sekali, benar. Belum tentu juga ketika nanti kami berangkat ke Malaysia itu yang terbaik bagi saya. Belum tentu juga. Belum tentu juga kalau memang saya tidak berangkat ke Malaysia itu yang terbaik bagi saya. Intinya semua itu atas kehendak Tuhan, semua itu atas rencana Tuhan. Kita sebagai manusia ikuti aja alurnya, nikmati aja perjalanannya. Ya, intinya itu aja. Gitu. Baik, terima kasih banyak Kak Zangki untuk semua pengalaman yang telah diceritakan dalam podcast di Fakultas Adab Humaniora ini ya tentunya. Semoga nantinya teman-teman bisa mengikuti jejak Kak Zangki dari mulai tips, trik sampai menuju ke kota ataupun negara yang akan kita tuju. Sekian terima kasih dari saya Fitri Nuralisa selaku host pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Zangki yang telah memberikan waktu untuk memberikan pengalaman yang telah diberikan. Sekian, terima kasih.